Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Tengkoruk Channel guys. Apa kabar Anda yang menonton video ini? Saya mengharapkan dan mendoakan agar Anda yang menonton ini sentiasa dirahmati dan diridhoi oleh Allah SWT. Walau di mana juga Anda berada guys. Anda di Malaysia, Anda yang berada di Indonesia, Singapura, Brunei, Filipina dan mana-mana. Semoga dengan adanya channel ini dapatlah sedikit kita berbagi info ya guys. Jadi seperti biasa guys, hari ini saya mau react satu video bertajuk guys, dunia heboh SU-35 yang dinanti-nantikan akhirnya resmi tiba di tanah air Indonesia. Masya Allah guys. Jadi kebelakangan ini heboh tentang 11 jet ya, 11 jet tempur di order ataupun ditempa daripada Rusia guys. Jadi tengok apa macam dia punya perkabaran. Saya mengharapkan lah ya guys, semoga urusan SU-35 yang dinanti-nantikan ni kan guys dipermudahkan guys, supaya dari segi penambahan alutsista negara Indonesia guys semakin bertambah. Dan ini adalah salah satu negara yang berada di sekitar Asia Tenggara. Negara Indonesia merupakan negara yang terkuat. Dia punya kemilikan ataupun kekuatan alutsista ataupun dari segi ketentraannya. Jadi guys, jom kita saksikan video ini guys. Berita militer. Halo sahabat YouTube, kembali lagi bersama kami dalam berita pesawat tempur Indonesia. Halo. Kali ini kami membahas kelanjutan pembelian jet Su-35 sejak beberapa tahun menunggu. Yang kabarnya kali ini Rusia siap pasok dan kirimkan 11 Su-35 ke Indonesia. Guys. Rusia siap untuk memasok sejumlah jet tempur multiperan Sukhoi Su-35 ke Indonesia meskipun ada tekanan terhadap negara Asia Pasifik ini, kata juru bicara layanan federal untuk kerjasama teknis militer, Valeria Reshetnikova, kepada wartawan saat pertunjukan udara di MAX 2021, pada hari Rabu tanggal 21 Juli tahun 2021. Oh, ini yang Sejak baru-baru awal, guys. proyek penyediaan 11 pesawat tempur Su-35 multiperan ke Jakarta telah menarik perhatian masyarakat dunia. Betul. Tidak mengherankan bahwa setelah menandatangani kesepakatan, pihak Indonesia menghadapi tekanan ekstensif dari perwakilan dari negara bagian tertentu. Pada semua tingkat yang memungkinkan, Jakarta sangat disarankan untuk meninggalkan proyek tersebut. Oh, Namun, kami dengan yakin menegaskan bahwa pihak Rusia bermaksud memenuhi kontrak ini, ujar Reshetnikova, dirilis TASS. Menurutnya, Moskow memandang Indonesia sebagai salah satu mitra utama di kawasan Asia Pasifik. Kabar penandatanganan kontrak dengan Jakarta untuk 11 pesawat tempur Su-35 tersiar pada awal 2018, namun implementasinya belum dimulai. Pertunjukan udara internasional MAX 2021 berlangsung dari 20 hingga tanggal 25 Juli tahun 2021 di kota pinggiran Zhukovsky di luar Moskow. Pesawat tempur Su-35 dirancang untuk mencegat dan menghancurkan semua kelas target udara dalam pertempuran udara jarak jauh dan dekat. Pesawat ini memiliki superioritas udara serta mengenai target darat dan permukaan laut termasuk pasukan dan infrastruktur darat yang dilindungi oleh senjata anti pesawat dan menyerang target yang terletak di jarak yang cukup jauh dari pangkalan udara Su-35 itu. Jet tempur Su-35 adalah versi pesawat tempur Su-27 yang telah dimodernisasi secara mendalam untuk mencapai peningkatan signifikan dalam efektivitas tempurnya terhadap target udara, darat, dan permukaan laut. Desain Su-35 menggabungkan konsep rekayasa paling sukses yang sebelumnya diuji dengan baik pada keluarga pesawat Su-27 atau Su-30. Pesawat ini menggabungkan kualitas pesawat tempur modern, kemampuan manuver super, alat bantu akuisisi aktif dan pasif yang unggul, kecepatan supersonik tinggi dan jarak jauh, kemampuan mengelola aksi kelompok pertempuran, dan pesawat taktis yang baik, berbagai senjata yang dapat dibawa, sistem peperangan elektronik multisaluran modern, jejak radar yang berkurang, dan kemampuan bertahan tempur yang tinggi. Efektivitas tempur yang tinggi dari pesawat Su-35 dicapai melalui kemampuan untuk beroperasi secara independen, dalam kelompok pesawat atau sebagai bagian dari kelompok pertempuran yang dikendalikan dari pusat komando udara, darat atau berbasis kapal,
sistem manajemen informasi terintegrasi tunggal yang memberikan dukungan intelektual kepada pilot, yang memelihara komunikasi dan koordinasi antara awak dan peralatan avionik, serangan rahasia terhadap target udara pemancar radio pada jarak menengah dan jauh, serangan terhadap target darat dan permukaan laut dengan peluru kendali presisi tinggi tanpa memasuki zona pertahanan udara, stabilitas pelacakan target yang tinggi, operasi udara ke udara dan udara ke permukaan secara simultan. Sukhoi Su-35 Flanker E adalah pesawat tempur superioritas udara terbaik Rusia saat ini, dan merupakan puncak dari desain pesawat jet tempur generasi keempat, hingga nantinya akan digantikan oleh pesawat tempur siluman yang sudah mulai memasuki masa produksi. Dibedakan oleh kemampuan manuvernya yang tak tertandingi, dengan kemampuan elektronik dan persenjataan Su-35 yang setara dengan jet tempur barat, seperti F-15 Eagle. Meski mungkin merupakan musuh mematikan bagi F-15, Eurofighters dan Rafale, masih menjadi tanda tanya besar apakah Su-35 dapat bersaing dengan pesawat tempur siluman generasi kelima seperti F-22 dan F-35. Tidak mengherankan, setelah menandatangani kesepakatan, pihak Indonesia menghadapi tekanan ekstensif dari perwakilan negara tertentu, ungkap dia kepada wartawan. Pada semua tingkat yang memungkinkan, Jakarta sangat disarankan untuk meninggalkan proyek tersebut. Namun, kami dengan yakin menegaskan, pihak Rusia bermaksud memenuhi kontrak ini, imbuhnya. Menurut Reshetnikova, Rusia memandang Indonesia sebagai salah satu mitra utama di kawasan Asia Pasifik. Su-35 memiliki 12 hingga 14 cantelan senjata, yang menjadikannya pemuatan yang luar biasa dibandingkan dengan 8 cantelan pada F-15C dan F-22, atau 4 rudal yang disimpan secara internal di F-35. Pada jarak jauh, Su-35 dapat menggunakan rudal berpandu radar K-77M, dikenal oleh NATO sebagai A-12 ADER, yang diklaim memiliki jangkauan lebih dari 120 mil. Untuk pertempuran jarak pendek, rudal berpemandu inframerah R-74 atau sebutan NATO, ARCHER-11, mampu menargetkan off-bore sight, sederhana dengan melihat melalui penglihatan optik yang dipasang di helm. Pilot dapat menargetkan sebuah pesawat musuh yang naik 60 derajat dari arah pesawatnya. R-74 memiliki jangkauan lebih dari 25 mil, dan juga menggunakan nozzle vectoring. Rudal jarak jauh R-27 dan R-37, alias Arrow A-13, untuk digunakan melawan pesawat AWAC, EW, dan pesawat tanker, melengkapi pemilihan rudal udara ke udara Su-35. Selain itu, Su-35 dipersenjatai dengan meriam tunggal 30 mm dengan 150 amunisi untuk dogfight jarak dekat. Flanker E juga dapat membawa bom udara ke darat hingga 17.000 pound. Secara historis, Rusia hanya menggunakan amunisi berpandu presisi yang terbatas dibandingkan dengan Angkatan Udara Barat. Namun, kemampuan untuk menggunakan senjata-senjata presisi bisa dilakukan oleh Su-35. Pada tahun lalu, Amerika Serikat dikabarkan menekan Indonesia agar membatalkan kesepakatan untuk membeli jet tempur buatan Rusia dan kapal laut dari China. Hal ini adalah bagian dari upaya global Amerika untuk mencegah para kompetitor mengikis superioritas militer Amerika. Seperti diberitakan Bloomberg, seorang pejabat yang tak disebutkan namanya mengklaim bahwa Indonesia memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana pengadaan 11 jet tempur Sukhoi Su-35 seharga 1,1 miliar dolar AS. Pejabat tersebut juga bilang bahwa Amerika menekan Indonesia agar menjauh dari perundingan dengan China untuk membeli beberapa kapal patroli angkatan laut senilai 200 juta dolar Amerika. Sang sumber bilang langkah untuk mengesampingkan kesepakatan itu terjadi setelah para pejabat Amerika menjelaskan bahwa Indonesia dapat menghadapi sanksi karena berurusan dengan Rusia. Pemerintahan Presiden Joko Widodo juga khawatir Amerika akan mengambil tindakan hukuman terhadap hubungan perdagangan jika melanjutkan perjanjian China. Langkah-langkah tersebut menggambarkan bagaimana Amerika mengalami beberapa keberhasilan, yang kadang-kadang dengan menggunakan isu keuangan dan ekonomi untuk menghalangi negara-negara dari berurusan dengan Rusia dan China, yang telah diidentifikasi oleh pemerintahan Trump sebagai ancaman terbesar bagi keamanan nasional Amerika. Sekian info yang dapat kami tayangkan, jika ada kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol subscribe, jempol dan lonceng. Terima kasih telah menonton. Oke guys, seperti mana yang sama-sama kita tengok tadi itu berkaitan dengan Su-35. Kalau tengok daripada video nih,
Su-35 ini adalah daripada macam Rusia guys. Jadi Amerika sebenarnya dia takut apabila Indonesia berurusan dengan Rusia dengan China dari segi pembelian jet-jet tempur ataupun alat peperangan ya, seperti jet tempur Su-35 nih. Sungguh pun negara Amerika memiliki F-35, tetapi itu yang dorang mau sebenarnya guys, dibeli, tapi dalam keadaan harga yang terlalu mahal guys. Macam mana negara boleh beli mahal betul guys, dia punya harga satu biji jet tempur. Jadi apabila negara Indonesia berurusan urusan jual beli dengan Rusia berkaitan dengan Su-35 nih, mendapat tekanan guys. Negara Indonesia mendapat tekanan daripada Amerika. Dia minta untuk macam dibatalkan urusan tu, kalau tidak macam diugutlah dari segi sistem perdagangan dan juga ekonomi. Dia akan buat macam ugutan lah begitu tuh guys. So apa pandangan kalian tentang perkara ini? Boleh bubu komen di bawah. Bagi saya untuk jangka masa yang panjang elok ambil daripada Rusia, sebab Rusia nih guys boleh membantu lagi guys dengan negara-negara Asia nih kalau macam berlaku apa-apa masalah kan. Dan Amerika ini sebenarnya dia takut dia punya kekuatan alutsista tu diatasi oleh negara lain. Gitu pandangan saya. Jadi itu sajalah untuk kali ini. Sekiranya anda suka kepada reaction ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga jangan lupa tekan butang loncengnya sekali. Oke guys, jadi itu saja untuk kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata ataupun info yang mungkin tidak sesuai ataupun kata-kata yang tidak bagus terlontar ya. Mohon maaf ya. Jadi kita bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.